wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Kelompok 7 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Triyono MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang dengan yang pertama saya sendiri yaitu Kiranti Putri Rahayu dengan NIM 210600079. Selanjutnya Delisa Fitri 210600045, Sri Gusti Mandela 210600065, dan yang terakhir yaitu Aditya Teguh Amora 210600046. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang teknik analisis data. Data harus objektif. Data yang akan dijadikan sumber harus objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Hal ini berguna untuk kebenaran data. Data harus representatif. Data yang baik digunakan harus bersifat representatif atau mewakili segala objek yang diamati. Data yang digunakan memiliki angka kesalahan simpel yang kecil. Suatu data yang baik untuk menyusun perkiraan harus memenuhi syarat sebagai data yang memiliki tingkat angka kesalahan sampling yang kecil atau memiliki akurasi tinggi. Data yang dikumpulkan harus relevan. Relevan yaitu memiliki hubungan atau data yang disajikan tidak menyimpang dari masalah yang ditangani. Menjelaskan materi kedua yaitu mengenai parametrik. Parametrik adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh parametrik adalah penggunaan jenis data minimal yaitu jenis data interval dan rasio. Pada dasarnya, parametrik digunakan ketika distribusi dalam sebuah populasi diketahui. Nah, artinya sudah ada asumsi tertentu mengenai sebuah populasi sebelum pengujian dilakukan. Hal ini berbeda dengan statistik non-parametrik yang tidak memiliki asumsi spesifik mengenai sebuah populasi. Dan adapun penggunaan parametrik yaitu pengolahan dan data statistik parametrik adalah tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Baik, itulah sekian dari saya. Terima kasih. Yang ketiga yaitu teknik non-parametrik dan penggunaannya. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang tidak memperhatikan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya atau sebaran data belum diketahui dan tidak perlu terdistribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi atau distribution free statistic dan uji bebas asumsi atau assumption test. Umumnya data yang digunakan dalam metode ini tidak terlalu besar jumlahnya, sekitar kurang dari 30 data. Dalam statistika non-parametrik, data yang dibutuhkan lebih banyak yang berskala ukur nominal atau ordinal. Statistik non-parametrik atau dikenal juga sebagai uji Gotthard adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan ada atau tidaknya antara variabel yang diteliti. Misalnya, sebagai peneliti, kita hendak melakukan uji terhadap perilaku mahasiswa. Karakter yang akan diuji adalah perilaku mahasiswa yang dikategorikan menjadi 2 kategori. Kategori pertama yaitu mahasiswa yang mendukung program kampus, dan kedua adalah acu terhadap program kampus. Kondisi tersebut memungkinkan kita untuk melakukan uji hipotesis mengenai perbedaan perilaku mahasiswa tersebut dilihat dari frekuensinya. Yang terakhir yaitu materi keempat, analisis
deskriptif, analisis komparatif. Analisis deskriptif itu dalam statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari alat, teknik, atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan pengumpulan data, pengumpulan data, dan penentuan nilai dan fungsi statistik, serta pembuatan grafik, diagram, dan gambar. Statistika deskriptif ini merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dibahas. Adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Dalam pendekatan year to year, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif. Dari tahun ke tahun, setiap elemen dapat keuangan perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Perubahan relatif diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya signifikansi dari setiap perubahan yang terjadi. Nah, di sini tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh bagaimana gambaran ke depannya tentang arah dan kecenderungan tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap lakukan analisis komparatif tersebut.